Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdi Yonda Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem AC pada kendaraan Mercedes-Benz. Tanpa menunggu lama, langsung aja ke pembahasannya. Apa itu air conditioner? Air conditioner terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu air, yang artinya udara. Yang kedua yaitu conditioner, yang artinya pengaturan. Jadi, air conditioner adalah suatu rangkaian atau sistem yang berfungsi untuk mengatur udara sesuai dengan kemauan kita. Nah, pada kendaraan, terutama pada kendaraan mobil, itu sangat dibutuhkan yang namanya air conditioner. Pada kendaraan mobil, air conditioner memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengontrol temperatur, yang kedua yaitu untuk mengatur kelembapan, yang ketiga yaitu untuk mengontrol sirkulasi udara, dan yang keempat yaitu untuk menyegarkan atau memurnikan udara. Selain sebagai pendingin ruangan, AC juga berfungsi sebagai pemanas ruangan. Di Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Jadi sebagian besar mobil di Indonesia hanya dilengkapi dengan sistem pendingin saja, dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang memiliki 4 musim. Pemanas ruangan ini sangatlah dibutuhkan, terutama pada saat musim dingin. Di sini juga saya akan membahas apa aja sih komponen-komponen sistem AC pada Mercedes-Benz. Yang pertama yaitu kompresor. Kompresor berfungsi untuk memumpahkan refrigeran yang berbentuk gas agar tekanannya meningkat. Jadi refrigeran akan diisap oleh kompresor dan kemudian ditekan oleh kompresor untuk bersirkulasi ke dalam sistem. Refrigeran yang dikeluarkan oleh kompresor ini bertemperatur tinggi dan bertekanan tinggi. Di kompresor pula ada yang namanya magnetic clutch atau solenoid clutch yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan putaran mesin ke kompresor. Ketika AC on, magnetic clutch akan menghubungkan putaran mesin ke kompresor, dan ketika AC off, magnetic clutch akan memutuskan putaran mesin ke kompresor. Yang kedua yaitu kondensor. Kondensor berfungsi untuk mendinginkan refrigeran yang bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi setelah melewati kompresor. Di kondensor terjadilah proses kondensasi. Kondensasi adalah proses berubah wujud refrigeran yang keluar dari kompresor berwujud gas menjadi cair. Yang ketiga yaitu dryer receiver. Dryer receiver ini berfungsi untuk menyaring kotoran dan menyerap uap air yang terdapat dalam refrigeran. Mengapa dalam sistem tidak boleh ada yang namanya uap air? Karena jika di dalam sistem terdapat uap air, maka akan terjadi pembekuan ketika setelah sampai di expansion valve. Yang keempat yaitu pressure switch sensor atau high pressure sensor. High pressure sensor ini biasanya terletak pada setelah dryer dan sebelum expansion valve. Pressure switch sensor ini berfungsi untuk mencegah terjadinya tekanan yang berlebih maupun berkurang, karena bisa mengganggu kinerja sistem AC dan merusak komponen sistem AC. Yang kelima yaitu expansion valve. Expansion valve ini berfungsi untuk mengkabutkan refrigeran. Di dalam expansion valve ini terdapat yang namanya lubang orifice atau lubang kecil. Jadi refrigeran ketika masuk ke lubang itu akan terjadi perubahan wujud yang berbentuk cair menjadi bentuk kabut atau partikel-partikel kecil. Yang selanjutnya itu evaporator. Evaporator berfungsi untuk menyerap panas. Jadi evaporator ini fungsinya berkebalikan dengan kondensor. Kondensor untuk menyerap panas. Jadi refrigeran yang melewati evaporator ini
akan menyerap panas dari udara yang dihembuskan oleh blower, sehingga udara yang dihembuskan oleh blower setelah melewati evaporator ini bersuhu dingin. Karena refrigeran tadi menyerap panas dari udara, maka refrigeran setelah keluar dari evaporator ini akan berubah yang semulanya berbentuk kabut atau partikel kecil menjadi gas. Yang selanjutnya itu cooling fan atau kipas kondensor. Kipas kondensor ini berfungsi untuk menghembuskan udara melewati kondensor, sehingga terjadinya pelepasan panas dari kondensor. Yang selanjutnya itu blower. Blower yang berfungsi untuk menghembuskan udara melewati evaporator dan dikirim ke dalam ruang mobil atau kabin. Yang selanjutnya yaitu control panel atau switch AC. Control panel ini berfungsi untuk mengontrol suhu atau mengatur aliran udara yang masuk ke dalam kabin. Untuk cara kerjanya, sistem AC memiliki dua cara kerja. Yang pertama yaitu pada saat AC dihidupkan, yang kedua yaitu pada saat AC dimatikan. Untuk lebih lanjutnya, inilah cara kerjanya. Sebelum ke cara kerjanya, saya akan perkenalkan komponennya dulu dari gambar ini ya. Yang pertama yaitu kompresor. Kompresor ini di pulinya ini ada yang namanya unit clutch atau magnetic clutch. Di sini ada drive belt atau kita bisa sebut V-belt. Kemudian di sini ada kondensor ya yang kotak ini. Kemudian ada fan. Kemudian di sini ada supply reservoir with dryer atau kita bisa disebut dengan dye receiver. Kemudian di sini ada pressure switch atau high pressure sensor. Kemudian ada expansion valve, blower, dan ini yang kotak ini adalah evaporator. Dan yang kotak ini yaitu AC system switch atau disebut dengan control panel. Di sini kita ada coolant temperature sensor atau biasa disebut dengan WTS atau water temperature sensor. Di sini ada thermostatic switch for fan atau refrigerant. Dan ini adalah control unit AC. Sini adalah engine control unit atau disebut dengan ECU. Langsung aja ke cara kerja yang pertama. Pada saat mesin hidup dan switch AC dimatikan atau dalam posisi off. Dimulai dari kompresor. Kompresor digerakkan oleh putaran mesin dengan menggunakan drive belt. Ketika AC dimatikan, magnetic clutch yang terdapat pada kompresor ini tidak terhubung sama sekali dengan kompresor, sehingga piston yang terdapat dalam kompresor ini tidak bergerak sama sekali, sehingga di sirkuit atau di jalur AC ini, sistem AC ini tidak ada tekanan sama sekali, dan tentunya ke ruang kabinnya pun tidak ada udara yang masuk, tidak ada udara yang dihembuskan karena kompresor tidak terhubung dengan putaran mesin. Cara kerja yang kedua yaitu pada saat mesin hidup dan AC dihidupkan atau posisi on. Kompresor akan terhubung dengan magnetic clutch sehingga putaran mesin terhubung dengan kompresor. Kemudian kompresor akan memompa refrigeran yang berbentuk gas agar tekanan meningkat. Dan tekanannya pun sangat tinggi ya tentunya. Kemudian masuk ke
kondensor. Di kondensor ini akan terjadi proses kondensasi, akan merubah refrigeran yang berbentuk gas tersebut menjadi cair dengan bantuan cooling fan ini. Dia akan mengembuskan udara melewati kondensor, sehingga di kondensor ini refrigeran tersebut akan terjadi pelepasan panas. Kemudian akan masuk ke receiver dryer. Di receiver dryer ini kotoran dan uap air yang terdapat pada refrigeran akan disaring atau diserap, karena uap air tersebut jika sudah memasuki expansion valve ini akan terjadi yang namanya pembekuan, sehingga akan mengganggu kinerja jalannya sistem AC. Itulah disebabkan bahwa kalau di sistem AC ini tidak boleh adanya air atau uap air. Kemudian akan melewati yang namanya high pressure sensor atau pressure switch sensor. Di sini high pressure switch sensor akan membaca tekanan yang terdapat pada jalur tekanan tinggi ini, apakah berlebih ataukah berkurang. Jika berlebih, maka akan merusak komponen sistem AC dan mengganggu kinerja jalannya sistem AC tersebut. Kemudian masuk ke expansion valve. Di sini refrigeran yang berbentuk cair tersebut akan dikabutkan sehingga menjadi partikel-partikel kecil melalui lubang yang disebut dengan lubang orifice. Kemudian akan masuk ke evaporator. Di sini evaporator, refrigeran yang berbentuk partikel-partikel kecil tadi yang dari expansion valve itu akan didinginkan melalui sirip-sirip atau kisi-kisi evaporator, sehingga udara yang dihembuskan oleh blower menjadi dingin. Ya, blower yang ini ya, menjadi dingin yang masuk ke dalam kabin mobil. Refrigeran yang sudah keluar dari evaporator ini akan menjadi gas kembali dan masuk kembali ke kompresor. Di sini kita tahu bahwa selang ini memiliki berbeda warna ya. Ada yang kuning oranye, dan ada yang oranye, dan juga ada oranye kuning. Di sini kita lihat bahwa yang kuning oranye ini, yang ini ya, disebut dengan selang tekanan tinggi dengan refrigeran yang berbentuk gas. Tekanannya sekitar 16 bar dan temperaturnya sekitar 65 derajat Celcius. Ini ya. Dan yang oranye ini disebut dengan jalur tekanan tinggi juga. Namun refrigerannya berbentuk cair dengan tekanan yang sama, yaitu 16 bar, dan temperaturnya yang agak turun sedikit, yaitu sekitar 55 derajat Celcius. Kemudian ini ya, yang kuning oranye ini disebut dengan jalur tekanan rendah. Ini ya, jalur tekanan rendah dengan refrigeran berbentuk liquid atau cairan atau gas juga bisa, atau seperti partikel kecil tadi ya. Tekanannya sekitar 1,2 bar dan suhunya itu minus 7 derajat Celcius. Dan yang kuning ini yang kembali ke kompresor itu tekanan rendah juga dengan refrigeran yang berbentuk gas dengan tekanan yang sama, itu 1,2 bar, dan suhunya lebih dingin lagi, yaitu sekitar
negatif atau minus 3 derajat Celcius. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.